Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum, karena senyum itu ibadah. Teman-teman, di video kali ini saya ingin membuat satu makanan yang seger ya, yaitu bakso ayam kriwil bisa berkuah dan juga keringan. Mungkin pasca lebaran teman-teman sudah banyak yang bosan ya makan yang bersantan-santan ataupun juga berdaging-dagingan. Walaupun ini daging ayam ya teman-teman, tapi nggak enak loh. Gimana cara buatnya? Bahan-bahannya juga nggak susah-susah amat, tanpa blender loh teman-teman. Yuk kita langsung buat bareng ya. Nah, ini dia bahan-bahannya ya, teman-teman. Di sini saya punya 100 gram ayam giling, daging ayam giling ya. Atau teman-teman boleh beli yang ayam utuh terus dicincang sendiri. Bumbunya ada bawang putih dan juga bawang merah. Nantinya akan saya bagi dua untuk bumbu kaldu juga ya. Untuk seasoningnya ada gula pasir, penyedap, kaldu bubuk, merica bubuk, dan juga garam. Nah, untuk biar bervariasi ya teman-teman, nggak bakso aja, saya bikin juga ada tahu sebagian akan digoreng. Nah, kita juga perlu 1 butir putih telur dan 2 batang daun bawang yang nantinya akan kita iris-iris ya teman-teman. Untuk tepung-tepungnya di sini saya pergunakan tepung terigu dan juga tepung tapioka. Jangan lupa juga air es ya teman-teman. Untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek di description box nantinya ya. Nah, yang pertama kita potong-potong dulu nih tahunya. Saya bagi dua aja seperti ini. Terus nanti sebagian akan saya goreng dan sebagian lagi utuh aja, karena nantinya akan dikukus ya teman-teman. Kita goreng dulu seperti ini sampai dia berkulit ya, lalu kita angkat dan sisihkan. Tadi saya ada menyebutkan bumbunya akan saya bagi dua untuk kuah. Ternyata maksud saya itu semuanya nanti untuk daging ayamnya ya teman-teman. Untuk kuahnya nanti saya sendirikan ya. Untuk bawang merah dan bawang putih, bawang merahnya nanti kita iris-iris halus lalu kita goreng. Begitu juga bawang putih sebagian kita goreng bersamaan dengan bawang goreng nanti ya untuk bumbu ayamnya. Dan bawang putih yang masih utuh kita ulek halus aja, langsung dicampurkan ke dalam daging ayamnya. Seperti ini ya teman-teman. Juga untuk daun bawang kita campurkan semuanya nanti ke dalam ayam yang sudah kita giling. Karena namanya kriwil ya, kriwil itu ya keribu gitu loh teman-teman ya, keriting gitu ya. Jadi nggak halus-halus banget, cara buatnya juga asal aja, semakin dia keriting semakin bagus ya. Jadi nggak perlu di blender halus gitu. Nah, ini kita goreng dulu bawang putihnya sampai dia harum. Begitu juga untuk bawang merahnya. Nah, ini bawang merahnya sudah mulai coklat, kita matikan kompornya lalu kita angkat dan sisihkan. Sekarang kita ulek dulu 2 siung bawang putih seperti ini ya teman-teman. Diulek halus juga boleh. Kalau sudah halus seperti ini, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita goreng tadi. Ulek sebentaran aja ya teman-teman, nggak usah terlalu ditekan karena minyaknya akan semakin keluar. Oh iya teman-teman, saya juga lupa tadi ya di dalam resep
resep yang di awal tadi saya lupa menyebutkan 2 sendok makan minyak sayur juga ya yang akan kita campurkan di dalam adonan ayamnya. Nah, ini kita masukkan seasoningnya, juga daun bawang ya yang sudah kita iris tadi. Kita campur rata. Kemudian kita masukkan putih telurnya. Saya nggak pakai kuningnya ya teman-teman, biar nggak terlalu lembut dan juga nggak terlalu berasa amis ya. Nah, ini teman-teman udah tahu lah cara memisahkan si putih dan si kuning ya. Saya seperti ini aja, kita campurkan kembali sampai rata. Nah, seperti ini. Lalu nanti kita tambahkan air es. Untuk penambahan air esnya saya takar pakai sendok makan aja ya teman-teman. Sambil kita memperhatikan tekstur dagingnya. Jangan terlalu kelembekan, jangan juga terlalu keras ya. Jadi nanti hasilnya tuh baksonya tuh kenyal teman-teman, nggak lembut banget. Saya nggak terlalu suka yang teksturnya terlalu lembut ya teman-teman ya. Ini dia kenyal tapi nggak keras. Nah, di sini saya tambahkan sedikit demi sedikit dan total airnya itu sekitar 6 sendok makan aja. Airnya harus yang dingin ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur rata. Kita masukkan 2 sendok makan munjung ya teman-teman, tepung terigu, dan juga 3 sendok makan munjung tepung tapioka. Kita ratakan kembali sampai benar-benar tepungnya itu larut di dalam adonan daging. Nah, sementara kita mengadon seperti ini, kita sudah panaskan air ya, teman-teman, sampai mendidih. Airnya kita kira-kira aja, kalau seperti ini saya pakai kira-kira 2 liter air aja. Ya. Lalu setelah mendidih kita matikan. Jadi waktu kita membentuk bakso ini jangan dalam keadaan kompor menyala ya. Jadi airnya itu mendidih dan dimatikan, jadi dia lebih ke anget gitu. Nah, untuk pengisian tahunya saya keluarkan sedikit isinya ya teman-teman, lalu kita campurkan ke dalam adonan baksonya seperti ini. Biar itu isinya banyakan dan tidak tidak lepas nanti saat waktu kita kukus. Baik yang digoreng maupun juga yang yang mentah ya. Teman-teman bisa pakai bakso putih, maksud saya tahu putih biasa ya. Ini kebetulan saya punyanya tahu seperti ini ya teman-teman, tahu kuning ya. Oke teman-teman, ini airnya sudah mendidih dan kompornya saya matikan. Untuk membentuk baksonya seperti ini aja kita pergunakan garpu. Ya, lalu kita bulatkan seperti ini. Bentuknya abstrak ya teman-teman, nggak karuan. Cuma justru dengan seperti itu dia tuh dapat kriwilnya gitu teman-teman ya. Tekstur dagingnya juga walaupun digiling tapi nggak halus ya. Nah, kalau sudah semuanya adonannya sudah habis, kita angkat aja seperti ini. Di tahap ini teman-teman boleh didinginkan dan masukkan di frozen. Kapan saja mau dimakan boleh dikukus ya. Nah, ini karena saya langsung mau konsumsi, langsung kita kukus aja. Saya pakai pengukusan seperti ini. Teman-teman boleh pakai pengukusan yang teman-teman punya ya. Kita kukus semuanya selama 15 menit.
Nah, setelah 15 menit atau sambil menunggu ya, kita buat dulu untuk bumbu kuahnya teman-teman. 2 siung bawang putih atau 3 siung boleh ya. Nanti kita bagi 2 teman-teman, karena saya mau buat juga untuk saus cocolannya ya. Untuk kuahnya ini sekalian aja kita ulek semuanya, lalu kita bagi 2. Ini untuk kuah kita masukkan 1 sendok makan sisa minyak menggoreng bawang tadi ya, biar lebih harum. Kita tumis dulu bawang putihnya, setelah itu kita masukkan air seperlunya aja. Nah, untuk airnya saya pergunakan sisa air rebusan ayam tadi ya teman-teman. Waktu kita buat bakso kan kita angkat tuh baksonya. Nah, kuahnya jangan dibuang karena di situ ada kaldu ayamnya. Nah, kita masukkan aja seperti ini. Nah, lalu kita seasoning ya. Seasoningnya mudah kok, tinggal kita tambahkan merica bubuk, juga kaldu bubuk, sedikit gula pasir, garam, penyedap. Kalau teman-teman punya kaldu bubuk kuah bakso itu juga boleh ditambahkan ya. Nah, supaya lebih sedap lagi, kita beri taburan daun bawang. Kebetulan saya nggak punya bawang goreng ya teman-teman. Tadi udah saya masukkan semuanya di dalam adonan ayam, tapi nggak apa-apa. Kita pakai yang ada aja. Nah, waktu kita mau mematikan kompornya, kita tambahkan 1 sendok makan minyak wijen biar lebih harum ya. Kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita buat untuk saus cocolannya. Kita tumis juga bawang putih tadi ya, sisa bawang putihnya. Lalu kita beri air secukupnya. Kita masukkan saus sambal, saus tomat, sedikit merica, gula pasir, sedikit garam. Lalu kita koreksi rasa ya, kalau sudah cukup, apanya yang kurang ditambah, kalau sudah cukup oke. Sudah seperti ini, untuk mengentalkan kita pakai tepung maizena aja yang ditambahkan air. Mudah kan ya teman-teman? Seperti ini kita sisihkan. Tapi mohon maaf nih, untuk video terakhir waktu saya ingin plating, kok tiba-tiba lupa di-on-kan teman-teman. Udah dicicip ternyata belum di-on-kan ya. Gak apa-apa ya teman-teman, yang jelas saya rekomendasi teman-teman untuk buat bakso ini. Kuah baksonya segar ya, terus juga daging yang ada di tahunya tuh nggak lepas loh teman-teman. Tekstur daging baksonya juga kenyal dan enak banget, bumbunya pas. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.